Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Guru. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin doa? Iska. Oke, baik. Silakan Bu Iska mimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Iska. Sebelumnya Ibu akan belajar terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama Adi, Hadir. Iska hadir, Pipin hadir, Valen, Hadir. Lina hadir, Bowo, Hadir. Agnes hadir, Citra hadir. Oke, baik, hadir semua ya anak-anak hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengangguran. Hari ini Ibu akan menayangkan video untuk kalian. Nanti kita akan ada permainan games sedikit dan nanti di akhir akan ada games berkelompok. Gitu. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pengangguran. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian angkatan kerja. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis pengangguran. Yang keempat, siswa diharapkan dapat menjelaskan penyebab dari pengangguran. Yang kelima, siswa diharapkan dapat menjelaskan dampak dari pengangguran. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menjelaskan cara mengatasi pengangguran. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Silakan disimak ya anak-anak. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia terus mengalami penurunan dari kurun waktu 8 tahun belakangan ini. Pada tahun 2009, tingkat pengangguran di Indonesia diperkirakan menurun hingga 4,7% dari level 0,13% di tahun 2018. Dan untuk tingkat kemiskinan sendiri mengalami penurunan yang cukup relevan. Meski mengalami penurunan yang cukup relevan, namun angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Dan tentunya ini menjadi permasalahan serius bagi pemerintah dan negara kita sendiri. Pasalnya, tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi patokan dari kemajuan sebuah negara. Pada umumnya, pengangguran disebabkan karena keterbatasan lapangan kerja dan juga kurangnya pendidikan yang memadai. Pengangguran sendiri bisa menyebabkan pendapatan nasional yang dicapai masyarakat rendah sehingga terbilang miskin. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat menanggulangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Namun, upaya-upaya tersebut belum juga memberikan dampak yang signifikan. Mengajak masyarakat untuk berwirausaha menjadi upaya baru dari pemerintah untuk terus menurunkan tingginya angka ini. Jika tak sedikit masyarakat mengeluh betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan, mengapa tidak menciptakannya sendiri? Nah, dari video tersebut apa yang bisa kalian dapatkan? Kira-kira anak-anak ada yang tahu? Bu. Oke, baik. Apa Lina? Wirausaha adalah cara untuk mengatasi pengangguran. Ya, bagus. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, Citra? Pengangguran di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2017. Oke, baik. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pengangguran. Sebelumnya Ibu akan membagi materi terlebih dahulu ya, anak. Oke, baik. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu pengangguran?
pengangguran itu apa? Oh iya, betul sekali. Pengangguran itu adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Biasanya pengangguran ini banyak ada atau terjadi di kota-kota besar karena lapangan pekerjaan dengan orang yang tinggal di penduduk tersebut itu tidak cukup memadai, sehingga banyak terjadi pengangguran. Selanjutnya, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penggolongan penduduk yang berusia produktif sekitar usia 15 sampai 64 tahun. Nah, mereka yang termasuk dalam angkatan kerja adalah mereka-mereka yang tidak bekerja maupun sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Oh ya, silakan Mbak. apakah semua penduduk di usia 15 sampai 64 tahun itu termasuk dalam angkatan kerja? Iya, bagus pertanyaannya Mbak Iska. Semua penduduk yang berada di usia 15 sampai 64 tahun ini tidak semuanya berada di dalam golongan angkatan kerja anak-anak. Mengapa demikian? Karena mereka tidak ikut terlibat aktif dan yang tidak termasuk dalam pengertian apa angkatan kerja berusia 15 sampai 64 tahun adalah contohnya siswa SMA atau pelajar, mahasiswa dan ibu rumah tangga. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Apakah pengamen itu termasuk pengangguran? Ya, pertanyaan bagus sekali. Pengamen itu juga tergantung mereka usianya berapa. Tapi kalau misalkan anak-anak usia dini bukan termasuk pengangguran. Kalau mereka yang berusia lebih dari 15 tahun itu bisa termasuk pengangguran karena mereka menjadi pengangguran itu apa? Keterbatasan mereka adalah kurangnya pendidikan. Begitu. Nanti ada kok sebab pengangguran itu apa? Oke. Iya, baik. Bisa dilanjutkan Mas Saleh? Bisa, Bu. Oke. Lalu jenis-jenis pengangguran itu ada dua. Ada yang tahu apa saja anak-anak? Coba dibaca materinya. Konsumtur. Jenisnya Berdasarkan sebabnya sama ciri. betul, berdasarkan sebabnya dan juga berdasarkan cirinya. Nampaknya kalian kurang fokus ya ini. Iya. Berdiri dulu dong biar semangat ya, berdiri dulu. Ibu mau ngadain games nih, biar kalian semangat. Nah, permainan kita pada hari ini adalah bermain kata Pak Budi. Ada yang pernah dengar? Enggak. Oke, permainan kata Pak Budi itu adalah permainan di mana kalian harus melakukan kegiatan jika di depannya ada kata Pak Budi. Paham? Misalkan kata Pak Budi semua duduk. Nah, itu baru kalian duduk. Tapi kalau tidak ada kata Pak Budi, jangan dilakukan. Oke? Baik. Paham semuanya? Paham. Oke, siap. Tapi permainan akan dimulai jika ada kata Pak Budi, permainan dimulai. Dan kata Pak Budi, permainan berakhir. Itu baru akan dimulai dan diakhiri. Bu, kalau misalnya salah, dapat hukuman nggak, Bu? Nah, kalau salah kalian gugur. Nanti yang menang, kalau ada dua orang yang menang atau berhasil sampai di nanti akhir akan diberi hadiah. Wah. Oke, baik. Nah. Ya, bisa dimulai. Bisa. Kata Pak Budi semuanya tepuk tangan. Oke, baik. Silakan Mas Adi, Mas Om, Mbak Citra, Mas Valen duduk. Namanya kurang fokus ya. Baik, nanti dapat kedua ya. Lanjutnya nih masih dapat orang. Kata Pak Budi, permainan dimulai. Kata Pak Budi, semuanya duduk. Kata Pak Budi, semuanya berdiri. Hentak kaki. Ayo. Kata Pak Budi, pegang telinga. Pegang hidung. Ya, ayo. Kenapa ini kalau Mbak Pipin? Oh, ikan juga, oke. 3-2, berarti pemenangnya Lina dengan Mbak Agnes.
Mau lagi? Mau. Oke, berdiri semuanya sekarang yuk. Satu aja ya terakhir ya, nanti yang akan diberi hadiah. Yuk, Mas Galang kan belum? Oke, kita akan bermain kata Pak Budi. Mas Gana, nanti kalau ada kata Pak Budi bermain dimulai, baru melakukan apa yang Ibu suruh. Oke, baik. Sudah siap? Siap. Kata Pak Budi semuanya duduk. Pintar. Ini ya. Kata Pak Budi permainan dimulai. Duduk. Oke. Kata Pak Budi semuanya angkat tangan 2. Turunkan 1. Ya. Kata Pak Budi turunkan kedua tangan. Pegang hidung. Oke. Mulai bagus sekali ya. Kata Pak Budi semuanya tepuk tangan. Kata Pak Budi hentakkan 2 kaki. Duduk. Oke, semuanya fokus, tidak ada yang menang ini. Yuk kita lanjutkan. Nanti ada hadiah lagi anak-anak. Terima kasih sudah fokus Mbak Mas dan Nina. Bisa kita lanjutkan? Oke, baik. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis pengangguran menurut fakta dan penyebab terjadinya. Sepertinya itu akan membuat kelompok. Kita akan bagi menjadi 3 saja, kalau begitu, karena ini ada lebih 1, 2, 3. Oke, Mas Gana, Mas Bowo, Mas Valen bisa membentuk satu kelompok di sini. Silakan. Nah, itu akan memberi 11 kelompok kepada kalian. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 menjelaskan tentang pengangguran konjungtur dan pengangguran struktural. Kelompok 2 menjelaskan tentang pengangguran teknologi dan pengangguran friksional. Dan kelompok 3 nanti akan menjelaskan tentang pengangguran voluntary dan pengangguran musiman. Sudah paham? Nanti salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan ya anak-anak. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian diskusi kelompok. Baik, sudah. Silahkan. Ada yang mau mempresentasikan dulu kelompok berapa? Oh ya, kelompok 1 silahkan. Maju Mbak Ina. Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang disebabkan oleh keadaan ekonomi. Contohnya pandemi COVID-19 saat ini. Yang kedua, pengangguran struktural adalah terjadinya ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan yang dibutuhkan perusahaan. Ya, contohnya. Terima kasih Mbak Lina. Ya, karena teman-teman pengangguran yang dijelaskan Mbak Lina tadi, pengangguran konjungtur itu pengangguran yang disebabkan oleh keadaan ekonomi. Contohnya adalah COVID-19. Lalu untuk pengangguran struktural ada pengangguran yang terjadi ketidakcocokan antara keterampilan dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Contohnya, misalnya masyarakat yang biasa bekerja di kebun, lalu mereka dipindah ke industri, maka mereka harus menyesuaikan diri terlebih dahulu. Oke, baik, silakan kelompok selanjutnya yang dipresentasi. Oh ya, silakan. Kelompok 2 itu pengangguran teknologi sama friksional. Ya, pengangguran teknologi itu terjadi karena perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut berupa tenaga otot menjadi mesin, jadi diganti mesin. Terus yang friksional itu transisi sementara dalam kehidupan seseorang. Contoh
siswa, contohnya itu siswa SMA atau rendah SMK yang baru lulus, orang yang baru dapat pekerjaan namun sebelumnya tidak pernah bekerja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Agnes. Ya, betul. Pengangguran teknologi itu adalah pengangguran yang terjadi karena perkembangan teknologi. Contohnya di pabrik-pabrik dari berkembang berupa tenaga otak menjadi mesin. Lalu selanjutnya pengangguran friksional itu transisi sementara dalam kehidupan seseorang. Contohnya siswa-siswa SMA atau SMK yang baru lulus dan orang yang baru dapat pekerjaan namun sebelumnya sudah pernah bekerja. Ya, terima kasih Bapak 2. Tanya Bapak 3, siapa yang presentasi? Saya Bu. Oke, silakan maju Mas Pawen. Pengangguran voluntary adalah pengangguran yang sebenarnya masih mampu bekerja, namun tidak bekerja dengan alasan merasa cukup dengan kekayaan yang mereka miliki. Iya. Terus pengangguran musiman adalah pekerja menjadi pengangguran pada waktu-waktu tertentu dalam setahun ketika permintaan menurun. Ya, bagus. Terima kasih Mas Pawen, silahkan duduk. Ya, betul teman-teman yang dijelaskan oleh Mas Pawen itu pengangguran voluntary dan pengangguran yang sebenarnya masih mampu bekerja, namun tidak bekerja dengan alasan merasa cukup dengan kekayaan yang mereka miliki. Contohnya adalah konglomerat. Lalu yang ketiga pengangguran musiman, pengangguran menjadi pekerja menjadi pengangguran pada waktu tertentu dalam 1 tahun seketika permintaan menurun. Contohnya adalah pariwisata, pertanian. Kalau pariwisata kan mereka hanya bekerja ketika Sabtu Minggu ataupun hari merah. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya itu ada 3. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur, dan yang ketiga pengangguran terselubung. Minta tolong dibacakan Mbak Rina. Pengangguran terbuka kesempatan bekerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja sehingga tidak bekerja sama sekali. Contohnya lulusan teknik mesin yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasinya. Lalu yang kedua setengah menganggur. Yang kedua, telah menganggur merupakan penduduk yang bekerja kurang dari jam normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Yang ketiga, pengangguran terselubung, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan. Contohnya, seseorang yang berijazah sarjana hukum lalu bekerja sebagai guru. Baik, terima kasih Mbak Lina. Betul ya teman-teman yang dijelaskan oleh Mbak Lina, pengangguran terbuka itu adalah kesempatan bekerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja. Contohnya adalah lulusan teknik mesin yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, setengah menganggur itu adalah mereka-mereka yang bekerja part-time. Dan yang terakhir, pengangguran terselubung itu ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan. Contohnya, seorang yang berijazah sarjana hukum lalu bekerja sebagai guru. Nah, penyebab pengangguran itu ada 6. Yang pertama, pendidikan yang rendah. Yang kedua, kurangnya keterampilan. Yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan. Yang keempat, kurangnya tingkat IQ masyarakat. Yang kelima, tidak mau berwirausaha. Dan yang keenam, rasa malas dan ketergantungan diri pada orang lain. Minta dibacakan Mbak Iska 3 yang di atas. Pendidikan rendah dikarenakan semua perusahaan membutuhkan pegawai seminimal SMA, kurang keterampilan, banyak mahasiswa atau lulusan SMA yang sudah mempunyai kriteria dalam bekerja, namun dalam teknisnya keterampilannya masih kurang. Kurangnya lapangan pekerjaan. Setiap tahunnya Indonesia memiliki jumlah lulusan sekolah atau kuliah yang begitu tinggi. Jumlah yang sangat besar ini tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada. Ya, yang maunya dibacakan Mbak Titin juga. Kurangnya tingkat IQ masyarakat. Orang yang pandai berkomunikasi dan pandai bersosialisasi lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibanding orang yang selalu pendiam dan tidak berani mengeksplor potensi diri. Yang kedua, tidak mau berwirausaha. Seseorang yang habis lulus biasanya terpaku pada pekerjaan, sehingga persaingan mencari pekerjaan lebih besar dibandingkan membuat suatu usaha. Rasa malas dan ketergantungan diri pada orang lain.
seorang lulusan sarjana yang kemudian tidak mau bekerja dan lebih suka menggantungkan hidup kepada orang tua atau pasangannya bila sudah menikah. Iya, baik. Dari 6 penyebab pengangguran ini yang sering terjadi di Indonesia adalah pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, dan tidak mau berwirausaha. Kebanyakan orang kan inginnya mengikut di kantor karena sudah pasti gajinya, dan mereka cenderung tidak mau berwirausaha dengan alasan tidak mempunyai modal atau kemampuan yang lebih dalam hal berwirausaha. Selanjutnya dampak dari pengangguran. Itu ada 4, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, yang kedua beban psikologis, yang ketiga biaya sosial, dan yang keempat penerimaan negara. Nah, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita ini, apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil karena tidak ada pajak yang masuk, karena banyak orang yang menganggur. Lalu yang kedua, biaya sosial. Biaya sosial itu mencakup biaya atas peningkatan tugas-tugas medis, biaya keamanan, biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tingkat kejahatan. Itu juga menjadi penyebab dampak dari pengangguran. Yang ketiga, beban psikologis. Secara psikologis, orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan, merasa minder karena status sosial yang tidak atau belum jelas. Dan yang terakhir, penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Pajak diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan. Apabila tingkat pengangguran meningkat, maka jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Makanya Indonesia menjadi negara yang masih berkembang karena masih banyak pengangguran yang ada. Selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran. Itu ada 7. Boleh dibacakan, Mas Dana? Satu aja, Kak. Oh, 1. Iya. 1. Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan pekerja ke kesempatan kerja yang kosong dan melatih ulang keterampilan sehingga dapat memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industri atau padat karya ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Nomor 2. Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja perlu sistem informasi yang memudahkan. Sistem seperti itu di antara lain dapat berupa pengumuman lowongan kerja di kampus dan media massa. Bisa juga berupa pengenalan informasi perusahaan di sekolah-sekolah kejuruan, kampus, dan balai latihan kerja. Yang ketiga, Kak Tira. Yang ketiga, meningkatkan program pendidikan dengan cara wajib belajar 12 tahun dan memberikan pendidikan gratis bagi warga yang kurang mampu, memberikan pelatihan kerja untuk mencari kerja sehingga menjadi pekerjaan terampil dan ahli, mengurangi pengangguran yang tidak terjadi. Iya, baik. Nah, yang cara mengatasi yang pertama ini biasanya sudah mau dilakukan, itu ada pemindahan ibu kota. Di situ kan nanti kan akan ada peningkatan mobilitas tenaga kerja di daerah Kalimantan. Lalu yang kedua itu sudah dilakukan juga, misalnya kita kalau di kampus atau di SMK sudah lulus, biasanya ada lowongan pekerjaan dari guru BK atau dari pihak kampus. Dan yang ketiga itu sudah dijalankan, dan ibu juga pernah merasakan pendidikan gratis hingga 12 tahun. Itu. Selanjutnya yang keempat, tahu dibacakan Mas Bu, 4 dan 5. Yang keempat, program transmigrasi merupakan cara mengatasi pengangguran yang tepat. Jika tidak semua berbondong-bondong mencari pekerjaan di ibu kota yang dapat memanfaatkan ibu kota. Yang kelima, meningkatkan jumlah wira swasta dengan adanya UKM dengan pemberian modal yang diberikan oleh pemerintah dan kerjasama dengan pihak swasta, menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak sekolah sehingga merubah paradigma dari mencari pekerjaan menjadi memberi pekerjaan. Dan yang ke-6 itu cara dibacakan Mbak Titik. Yang ke-6, mengintensifkan program KP karena populasi penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pemerintah harus berusaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan mengawasi program ini dengan sebaik-baiknya
agar program ini berjalan dengan sangat baik karena masih belum terlibat keberhasilan dari program KB. Yang ketujuh, pemerintah harus menekan impor sebanyak mungkin dan memajukan produk-produk dalam negeri yang dihasilkan dari petani dan para wirausaha, sehingga para usahawan tidak kesulitan dalam mencari pasar dalam menjual usahanya, serta berusaha untuk mengekspor produk dalam negeri yang laku dalam pasaran luar negeri yang dapat menghasilkan devisa negara. Iya, baik. Materi kita sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Mungkin tidak ada. Baik, Ibu akan mengadakan permainan untuk mengetahui seberapa kalian paham akan materi yang Ibu berikan. Nah, hari ini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Nanti akan Ibu bagi menjadi orang pertama adalah orang yang angkat tangan dan orang yang di belakangnya yang akan menjawab. Nanti siapa yang mendapat nilai bagus satu kelompok akan siapa yang mendapat nilai tertinggi satu kelompok akan diberi hadiah. Oke, baik. Sudah siap? Paham Mas Dana? Ya. Pertanyaan pertama. Oke, siap orang pertama? Iya, cepat-cepatan orang pertama yang angkat tangan. Nanti yang belakangnya yang akan menjawab. Pertanyaan pertama, siapa saja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja? Baik, Mas Kanan dulu. Oh ya. Silakan yang jawab. Siapa? Siapa? Siapa yang termasuk? Siapa? Oke, berarti pertanyaannya. Oke, sekarang ya katakan orang kedua ya. Ya, katakan orang kedua yang jawab orang belakangnya. Ya, siap? Sudah? Ya Bu, transisi sementara dalam kehidupan seseorang disebut pengangguran. Oke, betul. Kelompok 1 mendapatkan 10 poin. Ya, sekarang orang ketiga yang angkat tangan yang menjawab adalah di depan. Ketiga, sesuai yang latar belakang pendidikan dengan pekerjaan seseorang disebut. Oke, kelompoknya dua. Ketiga, sesuai yang latar belakang pendidikan dengan pekerjaan disebut. Ya, ketiga, sesuai yang latar belakang pendidikan dengan pekerjaan. Ketahuan. Ya, selanjutnya orang pertama yang angkat tangan tadi. Ya, siapa pengangguran? Kan ada biaya sosial. Biaya sosial itu mencakup biaya-biaya apa saja? Ya, biaya atas peningkatan biaya keamanan dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tindak kejahatan. Betul. Tidak saya lagi ya. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran itu adalah ada program pendidikan dan pelatihan kerja. Upaya yang dilakukan itu apa saja? Pemberian dasar beasiswa bertahun. Betul. Baik, kelompok 2 dan kelompok 3 sama ya? Pertanyaan lain. Yang belakang yang jawab. Yang pada orang yang pandai berkomunikasi dan pandai bersosialisasi lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibanding dengan orang apa? Jawabannya siapa yang berubah? Ulangi pertanyaannya. Pengangguran sebelum dan alasan dulu. Pengangguran yang sebenarnya masih mampu bekerja namun tidak bekerja dengan alasan merasa cukup dengan kekayaan adalah pengangguran. Oke, nomor 3.
Gimana pembelajaran hari ini? Luar biasa. Menyenangkan. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Mas Farid nanti ya makanya. Oh iya. Ada yang ingin berdoa? Nah, Ibu. Oke, silakan Mbak Pitin. Bu Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak atas atensi dan semangat kalian. Sekian argumen kalian hari ini. Ibu tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.